Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gea Zahwa Ramadhania, NIM K1319032 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2019 Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mengulas sebuah buku berjudul Membangun Kembali Jati Diri Bangsa. Alasan saya mengulas buku ini karena banyaknya persoalan karakter bangsa yang kini menjadi sorotan tajam masyarakat, di mana sorotan itu tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Persoalan yang muncul di masyarakat ini seperti korupsi, kekerasan di jalanan, kejahatan seksual, pembangunan massal, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat di tengah-tengah masyarakat. Dan saya rasa buku ini bisa jadi jawaban atas permasalahan-permasalahan tadi. Buku karangan Sumarno Sudarsono yang berjudul Membangun Kembali Jati Diri Bangsa yang diterbitkan oleh PT Elek Media Komputindo yang merupakan cetakan pertama pada tahun 2008 dengan tebal 63 halaman dan nomor ISBN yaitu 978 97927 36021. Buku berjudul Membangun Kembali Jati Diri Bangsa ini penulis ciptakan sebagai sarana untuk menumpahkan segala pikirannya mengenai keprihatinan penulis akan keadaan bangsa yang pada saat ini dalam keadaan yang cenderung rusak karakternya, dan kalau berkelanjutan menjadi hilang, maka bangsa yang kehilangan karakternya itu akan terhapus dari muka bumi. Buku ini merupakan salah satu karyanya yang hingga kini masih terus digunakan sebagai pedoman di lingkungan masyarakat luas seperti Depdiknas pada guru, dosen, dan tenaga kependidikan, Depak, Mesesnek, Siswapres, Deplu, Menpan, Lemhanas, TNI serta Polri, kalangan dunia usaha atau dunia perbankan, kaum perempuan, dan generasi muda yang telah dilakukan secara konsisten di pusat maupun daerah. Buku ini dibuka dengan penjelasan konsep perubahan yang menjelaskan bahwa dunia itu terus berubah, tidak ada yang kekal. Yang kekal perubahan itu sendiri. Untuk itu kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan agar tidak tertinggal. Selain itu, buku ini juga menjelaskan arti perubahan dalam pandangan agama, pandangan ahli, juga menyertakan kutipan puisi yang mengatakan perubahan dimulai dengan perubahan dalam diri, yaitu karakter, tekad, jati diri, pemikiran, semangat, dan kehendak. Dilatar belakangi karena kondisi bangsa saat ini yang banyak mengabaikan karakter sehingga terjadi krisis akhlak dan moral yang bisa berlanjut ke krisis identitas hingga krisis jati diri. Akar permasalahannya yaitu terdapat pada manusianya, di mana penampilan manusia Indonesia yang semu, tidak ikhlas dan tulus, cenderung memakai kedok yang berimbas ke penampilan kerja yang pudar. Karakter yang ramah tamah, gotong royong, sopan santun berubah menjadi arogan dan anarkis. Nah, karakter seperti inilah yang menyebabkan rendahnya ketahanan pribadi seseorang. Orang yang punya ketahanan pribadi itu adalah orang yang berjati diri sehingga berkarakter dan punya kompetensi. Rendahnya pertahanan pribadi itu berimbas pada rendahnya ketahanan keluarga, di mana diketahui ketahanan keluarga di Indonesia itu masih jauh dari harapan. Hal ini karena tidak diterapkannya tata nilai yang baik di keluarga. Ketahanan pribadi dan keluarga itu punya timbal balik yang sangat erat. Kuat lemahnya ketahanan pribadi itu menghasilkan kuat lemahnya ketahanan keluarga. Begitu pula sebaliknya. Dengan rendahnya ketahanan pribadi dan keluarga itu berdampak pada ketahanan bangsa. Hal ini karena ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga itu merupakan tumpuan ketahanan bangsa. Bila ketahanan pribadi dan keluarga saja tidak baik, bagaimana dengan ketahanan bangsa? Buku ini menggambarkan bagaimana keterkaitan antara jati diri, karakter, jati diri bangsa, dan wawasan kebangsaan dengan lapisan-lapisan, di mana lapisan paling dalam yaitu digambarkan dengan jati diri. Jati diri yaitu sifat dasar manusia yang murni dari Tuhan yang dibawa sejak lahir yang bersumber dari hati. Jadi jika hati kotor menghasilkan penampilan yang tidak tulus dan semu. Orang yang berjati diri itu mampu memadukan antara cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan Indonesia sendiri belum mampu menampilkan unsur rasa atau karakter.
Lalu lapisan kedua yaitu karakter, di mana karakter yaitu nilai-nilai moral yang dipatrikan untuk menjadi semacam nilai intrinsik dalam diri kita dan mewujud dalam suatu sistem daya juang yang akan melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku kita. Lalu lapisan ketiga yaitu ada jati diri bangsa, di mana jati diri bangsa yaitu merupakan cerminan atau tampilan dari karakter bangsa yang berfungsi sebagai penanda eksistensi bangsa, pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, kekuatan bangsa, dan pembeda daya bangsa lain. Lalu lapisan yang paling luar yaitu adalah wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan yaitu cara pandang terhadap diri sendiri sebagai bangsa yang mencerminkan karakter bangsa dan mempertahankan jati diri bangsa. Untuk itu, bangsa harus punya jati diri yang mantap sebagai pencanangan futurologis atau jangkauan jauh ke depan yang realistik, kredibel, dan workable. Jika bangsa belum mantap jati dirinya, wawasan kebangsaan hanyalah wacana belaka. Keterkaitan jati diri, karakter, pemikiran, dan perilaku yaitu jati diri itu sebagai sifat dasar yang merupakan potensi yang perlu dikembangkan agar memancar dan diaktualisasi menjadi karakter. Nah, karakter inilah yang menjadi tampilan seseorang dalam pemikiran serta perilaku. Karakter punya peran penting dalam dunia pendidikan, di mana sasaran pendidikan yaitu adalah membangun karakter. Saat ini pendidikan itu hanya menghasilkan orang-orang pandai tapi bermasalah dengan hati nurani, tampak dalam penampilan dan kinerja atau karakter dalam jati diri. Hal ini karena perjalanan pendidikan yang mengabaikan pembinaan watak. Padahal pembinaan watak itu adalah merupakan tugas utama dari pendidikan. Peran penting karakter dalam kehidupan berbangsa dan negara. Bangsa yang maju itu tidak semata-mata karena kompetensi, teknologi canggih, kekayaan alam, tapi yang utama yaitu dorongan semangat dan karakternya. Di Indonesia telah dibuktikan kebenarannya oleh para founding fathers, yaitu pada peristiwa kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Karakter tidak dibeli, namun dibangun, dibentuk, ditempa, dikembangkan, dan dimantapkan. Di antaranya dengan menerapkan 4 koridor pembangunan karakter, yaitu internalisasi tata nilai, menyadari nama yang boleh atau tidak, membentuk kebiasaan, dan menjadi teladan. Sedangkan berdasarkan hukum panen, karakter itu hasil dari kebiasaan yang tumbuh kembangkan dan membangun kebiasaan. Namun dalam membangun karakter terdapat proses yang terabaikan di setiap tahapannya. Pada tahapan usia dini, yaitu tahap membangun dan pembentukan, seperti terjadi di kota-kota besar, di mana orang tua yang bekerja itu mempercayakan anaknya untuk diurus pembantu, yang mana notabene pendidikan mereka itu rendah. Lalu pada tahap remaja, tahap pengembangan terkendala lingkungan masyarakat yang tidak mendukung pembentukan karakter yang baik. Kemudian pada tahap dewasa, yaitu terganggunya tahap pemantapan karena tahap pembentukan dan pengembangan itu mengarah pada low trust society, sehingga cenderung saling tidak percaya dan menghargai. Untuk itu kita harus punya hasrat untuk berubah. Hasrat dimulai dari diri sendiri dengan introspeksi diri dan mulai membangun karakter yang baik seperti membangun sikap jujur, terbuka, berani mengambil resiko, bertanggung jawab, dan komitmen bersedia berbagi. Untuk membangun hal tersebut harus dibarengi dengan niat, tidak mendahului kehendak Tuhan, bersyukur, tidak lupa untuk selalu berdoa, dan siap menjadi suri tauladan. Kemudian membangun karakter itu akan berlanjut ke keluarga dan seterusnya hingga bersifat bottom up, sehingga mewujudkan bangsa yang berkarakter kuat, sehingga kondisi ketahanan yang kokoh, kuat, dan tangguh itu dapat diwujudkan. Lewat buku ini, pembaca akan dimanjakan oleh bagaimana buku ini mengungkapkan arti dan peran penting karakter sebagai komponen yang sangat menentukan dalam kehidupan dengan singkat namun tetap ada dan jelas. Dengan menggunakan penganalogian dan penggambaran, penulis mampu membuat pembaca memahami dengan jelas bagaimana keterkaitan antara jati diri, karakter, jati diri bangsa, dan wawasan kebangsaan. Dalam buku ini tergambar jelas bagaimana kondisi karakter bangsa Indonesia, di mana penulis memberikan potret membangun karakter yang terabaikan. Penulis menyelipkan beberapa ungkapan bijak yang memotivasi pembaca dalam membangun karakter dimulai dari diri mereka sendiri.
Selain itu, penulis juga menyelipkan beberapa puisi yang ditulis penyair terkenal yang sangat mengena untuk dapat kita gunakan sebagai acuan refleksi diri. Namun terlepas dari kelebihan-kelebihan buku ini, ada beberapa kekurangan yang menurut saya sangat disayangkan, yaitu di mana diagram-diagram yang digunakan penulis untuk menjelaskan suatu konsep tidak tersusun dengan rapi sehingga membuat sedikit tidak nyaman untuk dilihat. Meskipun begitu, buku ini mampu membuka mata kita akan bagaimana kondisi karakter bangsa saat ini dan membangkitkan semangat kita untuk bersama-sama introspeksi diri, menemukan kembali jati diri, dan mulai membangun karakter secara bersama-sama. Dimulai dari diri sendiri. Sekian ulasan buku berjudul Membangun Kembali Jati Diri Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.